sembarangan, takut curahan moral dan lain-lain sebagainya. Mencari keadilan apa sulit? Fakta ya. Itu bisa dikembangin sendirilah oleh sahabat-sahabat medsos kalian ya. Walaupun bukan orang urakan, nggak kelihatan preman atau gimana, tapi karakternya, itu kesadarannya, bahkan di kesadaran manusia pun udah bisa dibilang, saya berani bilang nol. Udah berkarakter yang ke bawah-bawah tadi itu, di bawah manusia. Ini fakta loh, mengerikan ya, faktanya begitu. Makanya di setiap kondisi zaman yang sudah seperti itu, maka akan ada perbaikan. Ya, turun lawanannya yaitu alam atas sadar. Gitu. Seperti itu gambarannya. Nah, perangkatnya tadi, alam atas sadar itu adalah murni ruh, kesadaran ruh. Bayangannya tuh gini, bagaimana gambaran menggunakan kesadaran ruh? Nah, contoh manusia kita nih, kondisi biasa aja, nggak ada perasaan yang kusut atau gimana kan, normal aja, nggak terlalu gembira, nggak terlalu sedih gitu. Kemudian kita ngantuk, mau tidur, sudah tuh, itu gelombang otak udah turun tuh. Nah kemudian masuk ke gelombang otak yang paling bawah, paling nyaman tuh, paling kosong, delta gitu. Yang disebut tidur tanpa mimpi. Saking nyenyaknya tidur udah nggak pakai mimpi lagi tuh. Nah, ketika kita tidur itu, kesadaran kita tuh udah hilang. Kita sudah lupa sama diri kita sendiri. Lupa segala-galanya tuh. Benar kan ya? Nah, jangan yang seperti itu. Kita bermimpi pun, kita udah bukan kita itu. Nah, itu alam bawah sadar. Bukan kita yang kita kenal maksudnya. Itu kita juga, cuman lapisan alam bawah sadar bawah itu. Gitu. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, untuk alam atas sadar ini gambarannya adalah ketika kita sampai pada gelombang otak delta, bertemu dengan gelombang unsur langit, unsur Tuhan, unsur Sang Maha Ada. Nah, seperti itu. Sudah, itu sudah memakai kesadaran ruh itu. Nah, itu tidak bisa tergambarkan. Karena alam atas sadar itu adalah alam yang tidak terdefinisi. Otak kita nggak bisa membayangkan itu. Seperti itu. Ya, keterangan-keterangan dari Nabi Muhammad sendiri seperti itu. Walaupun ternyata Nabi Muhammad menggambarkan surga itu isinya begini, begini, begini. Neraka itu isinya begini, begini, begini. Alam kubur itu isinya begini, begini, begini. Padang mahsyar ya isinya begini, begini, begini. Dan lain-lain kan banyak tuh literasi hadisnya tuh. Tapi ada hadis juga yang Nabi Muhammad menggambarkan bahwa alam-alam itu tuh tidak bisa tergambarkan. Ya, itu menarik sekali. Itu berarti maksudnya tuh kias yang digambarkan Nabi Muhammad tuh. Seperti itu. Jadi jangan kita telan mentah-mentah kias itu. Nabi Muhammad memberikan kias seperti itu ya kepada dalam tanda petik murid-muridnya gitu, yang memahami itu. Jadi untuk bisa menggambarkan apa yang dialaminya, namanya penggambaran kan,
bukan yang aslinya, ya diperkiaskan seperti itu, gitu. Bahkan untuk mengajak dijanjikan surga bagi orang yang beriman, ikut jalan Nabi dan lain sebagainya. Semua Nabi sama polanya, seperti itu. Kias itu tidak menggambarkan aslinya ya. Jadi seperti apa gambarannya? Kalau alam bawah sadar tadi kan mudah, simbol-simbolnya juga gampang. Nah di atas alam sadar ini, ya gampangnya itu makhluk-makhluk langit. Ada malaikat-malaikat kan gitu, malaikat juga berlapis-lapis. Itu kesadaran-kesadaran aja tuh, seperti itu. Itu tokoh-tokoh baik ya, tokoh-tokoh baiknya. Ada tokoh-tokoh jahatnya lah, anggap gitu tanda petik ya. Ada iblis kan gitu. Nah seperti itu. Tapi penggambarannya enggak seperti yang malaikat tuh begini begini begini, literasi itu kias semua, iblis tuh begini begini, itu kias semua gitu. Karena aslinya Nabi sendiri bilang di hadis, ada hadis itu ya tidak tergambarkan, ya termasuk bentuk-bentuk makhluk ya tidak tergambarkan. Nah seperti itu. Itu perjalanan alam atas sadar. Ya. Nah, ternyata ada satu lagi, 4. Targetnya itu sampai kepada kesadaran maha sadar, sampai kepada maha sadar. Ya, seperti itu. Seperti apa ya? Sangat sulit, sulit untuk menggambarkan itu. Tapi yang pasti ilmu itu ada. Ya, biasanya nongol-nongolnya ya ketika kondisi zaman yang sudah sangat gelap gulita, sudah pada alam bawah sadar banget. Manusia banyak di muka bumi, tetapi kesadaran manusianya tadi saya berani bilang 0. Gitu. Nah, itu sedikit gambaran tentang nama baru dari channel ini ya. Penjelasannya. Itu sifatnya ini kabar gembira ya. Gitu. Tapi ya nggak ada paksaan untuk ikut jalan ini. Ya, banyak juga yang bilang ini ajaran sesat dan lain sebagainya. Ya, kalau bisa sih jangan ikut dah. Sesat ini ajarannya. Seperti itu. Para hadirin, para sahabat-sahabat medsos, pemirsa medsos kalian. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai di sini dulu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia dan bisa selalu untuk belajar, terus belajar, terus belajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.